Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifah Dwi Darta, NIM 2306031, kelas MIT 1A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi mLab, menu-menu yang berada di aplikasi mLab ini. Aplikasi ini sangat dibutuhkan oleh setiap rumah sakit dan dioperasikan oleh tenaga kesehatan. Aplikasi ini membantu pasien untuk bagian pendaftaran dan mengelola data pasien. Di aplikasi ini terdapat ada menu, tampilan menunya seperti ini. Lalu ada bagian pasien, bagian pendaftaran pasien, IGD, rawat jalan, dan rawat inap. Sebelumnya kita masuk terlebih dahulu ke bagian menu yang bagian master data. Pada bagian ini terdapat yang pertama yaitu master dokter. Menu bagian dokter ini biasanya digunakan untuk mengelola informasi terkait dokter dalam sistem manajemen kesehatan atau rumah sakit. Lalu selanjutnya ada menu petugas. Menu ini mencakup beberapa fitur penting untuk mengelola informasi mengenai petugas atau dalam sebuah sistem manajemen. Selanjutnya ada menu poliklinik. Menu ini mencakup berbagai informasi penting berhubungan dengan pengelolaan layanan poliklinik. Menu ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan operasional poliklinik sehingga dapat diakses dengan cepat dan efisien. Lalu selanjutnya ada menu bangsal. Biasanya merujuk pada daftar atau kumpulan informasi tentang tempat-tempat penyimpanan barang-barang di rumah sakit. Setelah menu bangsal ada menu kamar, mencakup informasi tentang jenis kamar yang tersedia, fasilitas yang disediakan, dan tarif. Ini juga membantu staf rumah sakit dalam mengelola pemesanan kamar mengatur perawatan pasien. Lalu setelah menu kamar terdapat menu data barang. Di sini daftar lengkap barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses pelayanan medis dan administrasi seperti obat-obatan, alat medis, perlengkapan labor, dan lainnya. Membantu dalam manajemen stok, pemantauan pengguna, dan penyediaan barang yang diperlukan. Lalu selanjutnya ada menu perawatan rawat jalan, yaitu pelayanan rumah sakit yang mencakup informasi seperti jenis layanan yang tersedia, prosedur medis yang dilakukan, biaya layanan, jadwal dokter, serta informasi pasien yang dirawat medis dan detail kontaknya. Lalu setelah menu perawatan rawat jalan, ada menu perawatan rawat inap, yaitu mencakup informasi mengenai teknis perawatan, prosedur medis yang diperlukan, durasi rawat inap, serta biaya yang terkait. Setelah perawatan rawat inap, kita masuk ke bagian pendaftaran pasien. Di sini kita dapat mengisi tentang identitas pasien. Identitas pasien ini sangat diperlukan untuk kelanjutan berobat pasien. Di sini terdapat nomor rekam medis, nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, pekerjaan, alamat, telepon, tanggal daftar, dan email. Nomor rekam medis ini sangat berguna jika pasien berobat lagi ke rumah sakit atau ke rumah sakit yang berbeda. Setelah pendaftaran pasien, kita masuk ke menu IGD. Menu ini diperlukan untuk pasien yang mengalami dalam kondisi darurat. Di sini terdapat tanggal pasien, dokter, penjamin, dan nomor rawatnya. Serta disinilah letak nomor rekam medik yang telah kita isi sebelumnya pada pendaftaran pasien. Di sini juga terdapat nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nomor telepon. Lalu setelah menu IGD, kita masuk ke menu rawat jalan. Menu rawat jalan ini yaitu ketika pasien telah berobat atau menerima perawatan tanpa perlu menginap di rumah sakit. Hal ini mencakup konsultasi dengan dokter, pemeriksaan kesehatan. Rawat jalan ini memungkinkan pasien pulang di hari yang sama. Lalu selanjutnya kita masuk ke menu rawat inap. Menu rawat inap ini digunakan oleh pasien yang menjalani rawat inap biasanya mengalami kondisi yang memerlukan pemantauan medis. Proses rawat inap ini mencakup pendaftaran pasien, diagnosis, perawatan medis, hingga pasien dinyatakan sembuh. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahannya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.